Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Untuk minggu ini kita akan bahas atau diskusikan mengenai materi color image processing ya. Jadi color image processing ini merupakan pengantar pengolahan citra berwarna dari fundamental warna hingga kompresi citra warna dengan ilustrasi yang sederhana. Jadi mulai dari fisika warna sampai bagaimana citra warna dikompresi menjadi file, file JPEG, PNG, dan seterusnya yang kita pakai sehari-hari. Itu ya. Yang akan kita pelajari, jadi yang pertama mengenai color fundamental, fisika dan persepsi warna, kemudian color models, RGB, CMY, CMYK, HSI, kemudian ada pseudo color image processing, basic of all color image processing, color transformation, color image smoothing and sharpening, kemudian using color in image segmentation, noise in color image, color image compression, baru kita akan ringkas dan studi lanjutnya seperti apa. Oke, yang pertama color fundamental. Jadi apa sebenarnya warna itu? Apakah merah itu sifat objek atau sifat persepsi kita? Jawabannya akan mengubah cara kita gitu ya melihat dunia. Jadi seperti itu untuk color fundamental. Ya, pada tahun 66 Isaac Newton menemukan bahwa berkas cahaya putih yang melewati prisma akan terurai menjadi pita warna yang kontinu. Jadi mata manusia hanya melihat sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Kira-kira 400 sampai 700 nanometer gitu ya. Jadi yang 400 nanometer mendekati itu adalah warna violet, sedangkan di mendekati 700 nanometer adalah warna jingga gitu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan ada dua cahaya yang dihasilkan, yaitu cahaya akromatik tidak punya warna, hanya intensitas gelap terang. Inilah yang kita sebut citra grayscale, ya. Kemudian ada cahaya kromatik memiliki panjang gelombang spesifik antara 400 sampai 700 nanometer dideskripsikan oleh tiga besaran yaitu radiance, luminance, dan brightness. Nah, itu untuk cahaya kromatik. Kalau akromatik itu berarti dia tidak mengenal adanya radiance, luminance, maupun brightness. Cuman hitam dan putih saja. Mengapa warna primer kita merah, hijau, biru, dan lain-lain gitu ya. Maksudnya warna primernya itu kenapa tiga warna itu gitu kan. Ya karena retina mata manusia itu punya 6 sampai juta sel cone yang sensitif terhadap warna. Dan mereka terbagi ke tiga kategori gitu ya. Secara harfiah ya kita itu bisa membedakan warna ketiganya gitu. Ada warna merah, kemudian green dan blue gitu ya. Jadi sel reseptor warna kita itu bisa membedakan tiga warna ini. Dan yang menarik, kon ini terbagi tiga kategori sesuai sensitivitas. Sekitar 65% itu adalah warna merah, 33% hijau, dan 2% adalah biru. Jadi karena kon kita ada tiga jenis, semua warna yang kita lihat dapat direpresentasikan sebagai kombinasi tiga nilai. Dan ini termasuk merupakan teori tristimulus, yaitu dasar dari semua model warna digital. Ya, jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ya, cahaya merah, hijau, dan biru digabung hasilnya adalah putih. Gitu ya, hasilnya putih. Ini namanya pencampuran aditif. Ada dua cara mencampur warna dan keduanya berbeda secara fundamental. Jadi yang pertama aditif, yang kedua adalah subtraktif. Jadi aditif ini dipakai oleh layar monitor, kemudian di TV, HP, kita mulai dari layar yang gelap, lalu menambahkan cahaya merah, hijau, biru. Kalau ketiganya menyala penuh, hasilnya adalah putih. R plus G atau red ditambah green menghasilkan kuning, kemudian green ditambah dengan blue
menghasilkan cyan, dan red ditambah dengan blue menghasilkan magenta. Dan yang kedua adalah subtraktif, jadi dipakai oleh printer dan cat biasanya. Kertasnya putih, lalu kita kurangi cahaya dengan tinta. Cyan menyerap merah, magenta menyerap hijau, kuning menyerap biru. Kalau ketiga tinta digabung hasilnya adalah hitam. Jadi alasanlah kenapa printer kalian di rumah itu punya tintanya CMYK bukan RGB. Karena itu tadi ya, kita eh, tergolong ke subtraktif. Gitu. Setiap warna punya tiga atribut yang membedakan dari warna lain, yaitu ada hue, warna itu sendiri, ya, merah atau biru atau hijau, ditentukan pada gelombang dominan. Kemudian ada saturation, beberapa murni warnanya merah pekat berbeda dengan merah pucat yang banyak campuran putihnya. Dan yang ketiga ada intensity, seberapa terang atau gelap. Ini juga sering disebut sebagai value atau brightness di model lain. Jadi gabungan hue dan saturation itu kita sebut sebagai chromaticity dan menjadi dasar model dari warna yang HSI gitu ya, HSI. Hue, saturation, dan intensity tadi. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua yaitu model warna. Jadi model warna adalah sistem koordinat untuk mendeskripsikan warna secara matematis. Sama seperti titik di peta, butuh koordinat lintang dan bujur gitu ya. Warna juga butuh koordinat. Ada tiga model utama yang akan kita bahas. Yang pertama RGB, tentunya kalian sudah mengenal. Kemudian CMYK tadi sudah kita eh, bahas sedikit gitu ya. Kemudian HSI juga seperti itu. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan masing-masing dipakai untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama RGB atau red, green, blue. Paling umum kita temui setiap warna dipresentasikan sebagai titik di dalam kubus satuan. Kemudian sudut-sudut kubus adalah warna primer dan sekunder. Dari garis diagonal dari hitam ke putih adalah skala abu-abu. Kemudian setiap pixel adalah vektor tiga nilai, yaitu red, green, dan blue. Total ada 256 ya, ada 256 pangkat 3 sekitar 16,7 juta warna. Dan tiap kanal itu biasanya disimpan dalam 8 bit atau 256 level tadi gitu ya. Jadi kalau yang disebut true color atau 24 bit itu adalah mengandung 16,7 juta tadi. Kelemahannya apa? Model ini tidak intuitif untuk manusia. Coba bayangkan kalau saya tanya tambahkan 30 hijau, kurangi 20 biru gitu ya. Kalian tidak tahu warnanya akan jadi apa. Karena mata kita tidak berpikir dalam RGB. Nah, itu untuk kelemahannya gitu. Tapi dia akan sangat kaya warnanya. Yang kedua adalah model CMY, adalah versi terbalik dari RGB, subtraktif, rumusnya sederhana, cyan sama dengan satu minus red, gitu ya. Kemudian magenta sama dengan satu minus green, yellow sama dengan satu minus blue. Secara teori, kalau ketiga tinta digabung, hasilnya adalah hitam. Tapi di dunia nyata hasilnya adalah coklat kotor. Karena tinta tidak pernah benar-benar sempurna. Ya. Karena itu printer profesional menambahkan tinta hitam tersendiri, jadilah yang namanya CMYK. Gitu ya. K-nya itu adalah untuk K atau black. Black itu kan K-nya itu di terakhir gitu loh, yang diambil itu. Jadi trik konversinya K adalah minimum dari CMY, lalu kita kurangi dari masing-masing kanal. Hasilnya tinta lebih hemat, hitam lebih tajam, biaya cetak turun. Inilah kenapa kalau kalian print foto di percetakan,
mereka selalu minta file CMYK bukan RGB. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah HSI, Hue Saturation Intensity. Jadi model ini memisahkan informasi warna dari informasi kecerahan dan ini sangat powerful tentunya. Hue adalah sudut dari 0 sampai 360 derajat di sekeliling lingkaran warna. Kemudian saturation adalah jarak dari sumbu pusat dan intensity adalah tinggi pada sumbu vertikal. Kenapa ini penting? Karena banyak algoritma pengolahan citra, segmentasi, kemudian koreksi warna, histogram equalization, jauh lebih efektif kalau kita hanya mengubah intensity tanpa menyentuh hue dan saturation. Contohnya yaitu kalau kita melakukan histogram equalization di RGB, warna foto bisa berubah. Tapi kalau di HSI hanya kecerahan yang berubah, warna tetap sama. Sehingga ini powerful sekali gitu ya. Bedanya dengan RGB seperti itu. Dan yang selanjutnya kita akan mengenal menamai pseudocolor image processing. Pseudocolor itu artinya adalah warna palsu. Kita memberikan warna pada citra grayscale untuk membantu mata kita melihat detail yang sulit dibedakan dengan abu-abu. Contohnya foto X-ray medis, citra thermal, peta satelit, citra mikroskop, dan lain sebagainya. Mata manusia hanya bisa membedakan sekitar 20-30 level abu-abu, tapi bisa membedakan ribuan warna. Jadi pseudocolor ini adalah salah satu caranya, ya, cara yang cerdas untuk memperkaya informasi visual tadi. Cara paling sederhana adalah intensity slicing, ya. Kita bayangkan citra grayscale sebagai fungsi tiga dimensi sumbu X dan Y-nya adalah posisi pixel, kemudian Z-nya adalah intensitas. Kita iris fungsi ini secara horizontal, maka level-level tertentu dan diberi setiap interval satu warna. Contoh kalau di slide ya, rentang 0 sampai 255 itu dibagi menjadi 7 warna gitu ya. Maaf, 7 interval kalau di slide seperti itu. Kemudian masing-masing diberi warna dari biru gelap sampai merah. Aplikasinya luas ya. Jadi ada X-ray medis, citra thermal, peta ketinggian satelit, dan lain sebagainya. Dan ada banyak pemetaan warna terpopuler, contohnya jet, iridis, hot rainbow. Pilihan ini penting. Misalnya untuk citra thermal intuitif kalau panas berwarna merah dan dingin biru. Kalau dibalik otak kita akan bingung gitu kan. Kalau kita lihat panas itu mesti merah dan kalau dingin mesti biru. Bentuk yang lebih umum dari intensity slicing adalah gray level to color transformation. Daripada hanya membagi interval, kita lewatkan nilai grayscale ketiga fungsi transformasi yang berbeda. Jadi satu untuk R atau red, satu untuk green, satu untuk blue. Di slide yang ini ya, yang kita presentasikan ini, yang saya presentasikan, itu kita lihat ada tiga kurva. Kurva R naik di intensitas tinggi gitu ya. Kurva G memuncak di tengah, kurva B turun. Gitu. Hasilnya bagaimana? Pixel terang jadi merah atau panas, pixel medium jadi hijau, pixel gelap jadi biru. Dan contohnya kalau kita lihat di digital image processing adalah deteksi bahan peledak di X-ray bagasi bandara. Itu adalah contoh dari gray level to color transformation. Region tertentu pada histogram disorot dengan warna mencolok agar petugas keamanan langsung melihatnya. Tanpa pseudocolor, semua barang di bagasi terlihat sama ya, abu-abu sulit dibedakan. Kalau kita lihat di kameranya kan seperti itu. Sulit dibedakan kalau tidak ada pseudocolor. Oke, selanjutnya adalah full color image processing. Apa bedanya dengan pseudocolor? Kalau pseudocolor kita memberikan warna ke citra grayscale, di full color ini kita mengolah image yang memang sudah berwarna dari
kamera. Jadi konsep pentingnya setiap pixel sekarang adalah vektor, bukan skalar lagi. Itu untuk pentingnya. Setiap pixel kini direpresentasikan sebagai vektor tiga komponen, yaitu red, green, dan blue. JR, JG, dan JB itu ya. Nah, ini perubahan fundamental. Kemudian ada dua pendekatan. Pendekatan A itu per channel. Proses tiap kanal terpisah lalu digabungkan kembali. Ada pendekatan B, vector base. Proses vektor warna sebagai satu kesatuan. Untuk operasi linier seperti smoothing, rata-rata kedua pendekatan menghasilkan hasil identik secara matematis. Untuk spotting, tapi untuk operasi nonlinear seperti median filter, kemudian edge detection, morfologi, lah itu hasilnya akan berbeda. Bahkan per channel bisa menghasilkan warna palsu yang tidak ada di citra aslinya atau citra original. Jadi kita harus hati-hati ya memilih pendekatannya ya. Mau per channel atau vector base lah kita harus tentukan dari sekarang gitu. Apakah memang cocok atau enggak. Selanjutnya, color transformation adalah operasi berbasis pixel. Jadi ada 4 jenis utama. Yang pertama komplement, negatif warna. Jadi meningkatkan detail di area gelap citra. Kedua, color slicing, menonjolkan rentang warna tertentu. Mirip ini ya, intensity slicing. Tapi ruangannya yang berbeda, yaitu kita di 3 dimensi untuk color slicing. Ketiga ada tone correction, jadi memperbaiki citra terlalu terang atau gelap dengan kurva seperti tool kurva di Photoshop gitu loh. Kalau kita lihat Photoshop kan bisa dibolak-balik gitu loh kurvanya ya. Mau ke atas ke bawah, ke atas ke bawah lah seperti itu. Keempat adalah color balance ya, mengoreksi white balance, menetralkan dominasi warna. Contohnya yaitu foto kita kekuningan karena lampu pijar. Nah, baru color balance ini akan membuangnya. Itu ya untuk color balance. Kita sudah tahu mengenai histogram equalization, yaitu citra berwarna butuh perhatian khusus. Jadi jangan pernah melakukan equalisasi per kanal RGB secara terpisah, karena tiap kanal berubah independen. New pixel akan ikut berubah, warna foto kalian akan rusak. Nah itu kalau misalkan melakukan equalization per kanal RGB. Tapi kalau satu saja tidak ya. Jadi solusinya konversi ke ruang HSI itu salah satunya. Lakukan equalization pada kanal intensity. Lalu konversi balik ke RGB. Maka dia tidak akan rusak. Hue dan saturation tetap utuh, hanya kontrasnya yang naik. Kalau kita lihat di dua gambar ini, di histogram sebelum equalization, intensitas terkonsentrasi di tengah ya. Kalau kita lihat di tengah itu paling tinggi, citra datar atau low contrast. Sesudah equalization, distribusinya lebih merata. Walaupun memang yang tinggi nggak di tengah ya, masih di tengah sih ya. Kalau kita lihat, cuma kan nggak terlalu ini ya, bedanya nggak terlalu banyak lah selisihnya gitu ya. Jadi kontras naik tajam tapi warna pixel tidak berubah. Saturation kadang juga diequalisis sedikit untuk menyegarkan warna, tapi hati-hati ya ketika menggunakan saturation karena terlalu banyak citra terlihat tidak natural. Nah ini color smoothing and sharpening ini tinggal kita apa namanya bahas saja, kemarin kan sudah gitu ya. Smoothing kan berarti artinya memperhalus gitu ya. Kemudian kalau apa namanya sharpening berarti dia akan menajamkan kalau sharpening ya. Tuh. Ini sudah kalian buat, kalian lakukan ya penelitian. Oke, selanjutnya color in segmentation gitu ya. Jadi segmentasi itu apa? Memisahkan objek dari latar belakangnya. Contohnya yaitu memisahkan buah jeruk dari foto
atau memisahkan sel kanker dari jaringan sehat. Warna adalah informal yang sangat powerful untuk ini dan jauh lebih akurat daripada hanya pakai intensitas. Nah, itu dinamakan dengan segmentasi. Segmentasi pada HSI. Ya. Jadi ini adalah pendekatan yang utama. Ada 3 langkah. Pertama, kita pilih hue dulu. Kemudian tentukan rentang sudut warna objek. Untuk jeruk misalkan 15-45 gitu. Kedua, saring saturation, buang pixel dengan saturasi rendah. Karena itu warna pudar atau keabuan, bukan warna objek sungguhan. Threshold biasanya lebih dari 0,3 ya. Ketiga, kombinasikan 2 mask. Kenapa? Karena intensitas diabaikan. Jawabannya karena pencahayaan bisa berubah-ubah. Intensitas kan hanya cahaya ya. Jadi berubah ke cahaya, jadi kita tidak akan utek-utek untuk intensitasnya. Foto jeruk di terik siang lebih terang dari foto jeruk di dalam ruangan. Tapi warnanya tetap orange. Dengan mengabaikan intensitas, maka segmentasi kita jadi tahap ada perubahan tahan terhadap perubahan cahaya tadi. Dan itu keutamaan HSI dibanding dengan RGB. Untuk hasil paling akurat, kita bisa segmentasi langsung di ruang RGB sebagai vektor. Caranya pilih warna referensi, kemudian biasanya sih rata-rata warna objek dari beberapa sampel. Kemudian kita pakai rumus ini ya. Kemudian kita bisa pakai 3 pilihan metrik jarak, ada Euclidean, Mahalanobis, dan bounding box. Gitu. Terserah mau pakai yang mana. Edge detection pada citra berwarna juga perlu punya tantangan unik. Gitu ya. Tapi bukan hanya perubahan intensitas, tapi juga perubahan warna. Kita bayangkan jika dua objek dengan kecerahan sama, tapi warna mereka berbeda. Di citra grayscale mereka terlihat sama atau tidak ada tepi, tapi di citra berwarna jelas ada tepi. Ada 2 pendekatan, yaitu kita bisa menggunakan naif, hitung gradien dan sebagainya ya, atau kita menggunakan Zenzo, hitung gradien vektor yang benar-benar memperhitungkan arah perubahan warna di ruang 3 dimensi RGB. Dan hasilnya lebih akurat untuk citra dengan kontras tinggi. Pendekatan naif sudah cukup. Tapi untuk citra ilmiah atau medis lebih baik kita menggunakan metode vektorial. Vektorial itu sama dengan Zenzo tadi ya, untuk vektor. Selanjutnya noise atau derau tadi kemarin ya, derau di color image. Bagaimana derau muncul di setiap kanal warna dan mengapa konversi ke HSI sering memperburuknya. Gitu ya. Yang pertama, noise di citra berwarna, ini harusnya ada gambarnya, mohon maaf ini banyak error gitu ya, apa slide saya, ini tidak nampak gitu di sini. Jadi ada noise di citra berwarna, kanal L, kanal G, kanal B, dan gabungan gitu. Dan kita konversi RGB ke HSI, dan kita bisa pakai rekomendasi praktis juga untuk menghilangkan noise di citra berwarna. Selanjutnya color image compression ya. Jadi di dalam kompresi citra berwarna ini kita memanfaatkan kelemahan mata kita sendiri. Kita jauh lebih sensitif pada kecerahan daripada warna. Ini dasar JPEG dan MPEG. Ada 3 langkah. Yang pertama konversi RGB ke YCBCR. Y-nya itu adalah luminance atau kecerahan, CB dan CR itu adalah chrominance atau informasi warna. Itu ya. Kemudian ada chroma subsampling. Ini menurunkan resolusi. DCT
plus quantize itu termasuk ke discrete cosine transform kemarin sudah ya. Mentransformasi menjadi 8 kali 8 lalu dikuantisasi. Jadi ini adalah cara untuk ketika kita menggunakan kompresi. Baik, jadi yang kita pelajari hari ini yaitu warna sama dengan panjang gelombang. Jadi ada 400 sampai 700 nanometer. Kemudian ada 3 cone ya, RGB untuk layar, CMYK untuk printer, dan HSI untuk manusia. Ada pseudo color dan full color, ada transformasi warna, smoothing dan sharpening, segmentasi, dan yang terakhir adalah compression. Itu untuk yang kita pelajari hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa menghubungi saya atau bisa chat saya, boleh juga, tidak masalah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi silahkan kalian fokus ke project besarnya gitu ya, mau seperti apa, mau deteksi atau rekognisi atau enhancement saja. Tapi ingat harus pakai metode yang ada di pengenalan citra digital gitu ya. Jangan sampai pakai library seperti kemarin. Baik, saya tunggu di UAS. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.